Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum kami tentang pemantulan cermin. Perkenalkan, nama saya Aulia Kurniasi Cahyati dari kelompok 3 dengan NIM 2404249. Nah, di sini rumusan masalah pada praktikum kali ini adalah yang pertama, bagaimana hubungan antara jarak objek terhadap cermin dengan ukuran bayangannya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara suatu sudut dan dua cermin dengan bayangan yang terbentuk. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kelengkungan suatu cermin. Yang keempat, bagaimana hubungan kelengkungan cermin dengan bayangan yang terbentuk. Yang kelima, bagaimana perjalanan sinar pada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, ini adalah rumusan masalah dari 4 eksperimen, dan selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan ini juga untuk 4 eksperimen. Yang pertama, mengetahui hubungan antara jarak objek terhadap cermin dengan ukuran bayangannya. Yang kedua, mengetahui hubungan antara sudut dan dua cermin dengan bayangan terbentuk. Yang ketiga, mengetahui cara mengukur kelengkungan suatu cermin. Yang keempat, mengetahui hubungan kelengkungan suatu cermin dengan bayangan yang terbentuk. Yang kelima, menentukan perjalanan sinar pada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, berikut adalah kesimpulan dari eksperimen kali ini. Dan ini adalah kesimpulan dari 4 eksperimen tersebut. Yang pertama, bayangan yang dihasilkan pada cermin datar akan selalu sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, semakin kecil sudutnya, maka semakin banyak bayangan yang terbentuk karena adanya pemantulan berulang. Ini sesuai dengan rumus, yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi sudut dikurangi 1, maka akan menghasilkan jumlah bayangannya. Kemudian yang ketiga, mencari jari-jari kelengkungan cermin cekung dan cembung dapat digunakan metode spirometer dengan mengukur jarak antar tiga kaki spirometer menggunakan persamaan R sama dengan R kecil ditambah S dibagi R kecil dikuadratkan ditambah S dikuadratkan dibagi 2S. Dan dari percobaan kali ini, kami memperoleh nilai jari-jari untuk cermin cekung adalah 4,53 cm. Yang kedua untuk cermin cembung, jari-jarinya yaitu 4,62 cm. Selanjutnya, yang keempat, semakin lengkung suatu cermin, semakin kuat kemampuannya dalam mengumpulkan cahaya, sehingga sifat bayangan yang terbentuk akan bervariasi tergantung posisi benda. Yang kelima, perjalanan sinar pada cermin cekung dan cembung sangat dipengaruhi oleh bentuk permukaan cermin. Cermin cekung memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sinar, sedangkan cermin cembung memiliki kemampuan untuk menyebarkan sinar. Baik, nah untuk percobaan pertama ini yaitu pengaruh jarak dari sudut pengamatan terhadap pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, untuk percobaan yang pertama, gimana sih hubungan antara objek dengan jarak pada cermin? Nah, semakin jauh jarak objek, semakin kecil ukuran bayangannya. Hal ini karena sudut datang cahaya yang mengenai cermin akan berubah seiring dengan perubahan jarak objek. Nah, lalu bagaimana sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin? Oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Nah, eh, bayangan yang terbentuk yaitu akan maya, tegak, sama besar, sejajar, dan terbalik. Selanjutnya, untuk eksperimen yang kedua, yaitu pengaruh sudut cermin terhadap pembentukan bayangan. Nah, di sini ada tabel variasi sudut dua cermin datar. Ketika sudutnya 180 derajat, maka bayangannya akan 1. Nah, di sini pada percobaan kali ini, cermin datarnya itu ada 2 dan membentuk sudut. Makanya ada 180 derajat dan bayangannya 1, dan ketika 120 derajat, bayangannya jadi ada 2, dan seterusnya. Nah, jumlah bayangan pada dua cermin datar bergantung pada sudut antara kedua cermin sesuai dengan persamaannya, yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi sudutnya dikurangi 1. Nah, semakin kecil sudutnya, semakin banyak semakin banyak bayangan yang terbentuk karena adanya pemantulan berulang. Selanjutnya pada percobaan yang ketiga yaitu mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Nah, selanjutnya ini adalah hasil data
pada eksperimen yang ketiga, di sini kita menggunakan alat yaitu sperometer. Nah, tentunya kita menggunakan cermin cekung dan cermin cembung, di mana kita akan mencari jari-jari ke lengkungan permukaan dari cermin cekung dan cermin cembung. Nah, R kecil ini adalah jarak antara dua kaki yang sama tinggi, dan S adalah perbedaan tinggi kaki tengah dengan dua kaki lainnya. Nah, hasil pengukuran jari-jari kelengkungan cermin cekung dan cermin cembung hanya memiliki sedikit perbedaan, sekitar 0,1 cm. Nah, untuk cermin cekung itu nilai jari-jarinya yaitu 4,53 cm dan untuk cermin cembung itu 4,62 cm. Nah, jika terdapat cermin dengan kelengkungan yang kecil, maka jarak fokusnya akan besar, sehingga bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan benda. Nah, selanjutnya adalah percobaan 4, yaitu pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Nah, berikut adalah data yang dihasilkan dari eksperimen yang keempat. Nah, di cermin cembung ini, bayangan yang terbentuk dari cermin cembung akan selalu maya, tegak, dan lebih kecil dari objek meskipun jaraknya eee, jauh maupun dekat. Nah, pada eksperimen yang cermin cembung ini, karena kita tidak bisa langsung mencari eee, bayangan yang terbentuk, jadi kita menggunakan bantuan lensa. Nah, yang pertama kita letakkan dulu objeknya, yaitu lampu LED, dan yang kedua kita simpan, lensa dan kemudian, setelah lensa kita simpan layar pada track itu ya. Nah, setelah itu kita ukur jarak dari objek ke lensa dan, dari lensa ke layar. Nah, dari lensa ke layar itu kita tentukan dulu titik fokusnya ada di sebelah mana. Nah, setelah fokus, kita simpan di antara lensa dan layar, yaitu yaitu cermin cembung. Nah, di sana kemudian di atas objek kita simpan layar yang kedua, baru dari sana kita geser-geser si cermin cembungnya itu untuk menemukan bayangannya, seperti itu. Nah, berikut adalah hasil data pengamatan untuk cermin cekung. Nah, untuk cermin cekung ini, kita tidak menggunakan bantuan lensa, karena bisa langsung terlihat. Di sini kita simpan dulu objeknya, lalu kemudian, eee, cermin cekungnya, dan di belakang objek disimpan layar. Nah, di sana kita cari, titik fokusnya ada di sebelah mana, di mana sih bayangannya yang terlihat, dan semakin jauh jarak objek dengan cermin, bayangan yang terbentuk akan nyata, terbalik, dan lebih kecil dari objek. Sebaliknya, semakin dekat jarak objek dengan cermin, yaitu si lampu LED-nya itu semakin dekat dengan cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk akan maya, tegak, dan lebih besar dari objek. Nah, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.